Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video podcast pertama aku, ini video podcast pertama aku guys. Aku gak mau terlalu panjang, ya secukupnya aja. Aku takutnya nanti kalian juga bosen mendengar podcast aku, dan aku harap maklum jika banyak mungkin kesalahan teknis karena ini podcast pertama aku. Oke. Video podcast aku kali ini aku mau ngebahas tentang buku. Buku ini bagus banget. Kenapa? Karena dari buku itu aku bisa tahu cara gimana aku bisa mengambil keputusan, entah itu di organisasi, entah itu di perusahaan, apalagi buat aku yang memang notabene adalah seorang mahasiswi dan juga pekerja. Jadi benar-benar aku berterima kasih kepada buku ini. Nah, di dalam buku ini tuh aku menemukan beberapa hal yang bikin aku jadi dalam sebuah organisasi itu kayak gini. Cara sikap kita kepada perusahaan seperti ini. Benar-benar buku ini bagus. Kalian mau tahu? Bentar, nanti aku kasih tahu. Di bukunya namanya itu pengambilan keputusan manajerial. Penulisnya Rahmadi Agus Triyono. Sebentar. Ini bukunya. Bukunya bagus banget guys, sumpah. Ini di dalam buku ini ada salah satu bab yang paling aku suka, dimana namanya itu pengambilan keputusan intuitif. Kenapa sih kok aku suka banget sama buku ini? Karena gini, intuitif itu kan identik sama alam bawah sadar, ya kan? Jadi aku penasaran. Biasanya kan aku tuh paling suka sebenarnya sama hal-hal yang logis gitu, kayak matematika, terus kimia, pokoknya yang hal-hal yang bisa dipikir lah, bukan pakai nalar gitu, yang benar-benar menemukan sebuah jawaban yang pasti. Tapi aku tertarik dengan intuitif ini sendiri. Kita lanjut ya. Jadi di dalam pengambilan keputusan intuitif ini dikatakan bahwa intuitif itu seringkali dilawankan dan dihubungkan dengan pseudoscience. Nah, kenapa sih gitu kan? Yang aku tahu sih ya, pseudoscience itu sama aja kayak sains palsu, atau mungkin orang zaman sekarang kenalnya itu mitos kali ya, mitos. Jadi apa hubungannya sih intuitif sama sains palsu ini, sama mitos-mitos ini gitu? Ternyata sebenarnya itu ada perbedaan guys. Jadi kalau intuitif itu kan dia bisa berdasarkan secara ilmiah, ada bukti juga secara ilmiahnya. Sedangkan kalau pseudoscience atau sains palsu itu tuh tidak berdasar, tidak ada dasar ilmiahnya sama sekali. Jadi perbedaannya di situ. Lalu untuk hubungannya antara dua hal itu, jadi
intuitif sama persistence ini sama-sama dipikir secara masuk akal. Jadi kan kita tadi udah ngebahas tentang intuitif, persistence. Nah lanjut ya, kali ini aku mau ngebahas tentang intuisi. Nah intuisi itu juga bagian dari intuitif. Kok apa sih kak bedanya intuitif sama intuisi, gitu kan? Kalau intuitif itu lebih ke pola pikir, sedangkan kalau intuisi itu lebih ke apa sih namanya, pemikiran secara psikisnya gitu loh. Jadi intuisi itu merupakan bagian pengetahuan kita tapi berada di alam bawah sadar. Nah kenapa kok bisa dalam di bawah alam sadar kita? Nah itu terjadi karena terdapat peristiwa-peristiwa yang kita lihat atau kita pikirkan, kita alami, secara otomatis bakal kesimpan di alam bawah sadar kita. Jadi ya intuisi itu seperti itu secara garis besarnya. Kalau menurut aku, correct me if I wrong, kalau misalnya memang salah kalian bisa juga komen di bawah kalau misalnya memang ada perkataan-perkataanku yang salah. Oke lanjut ya. Oke kita balik lagi ke masalah intuitif. Jadi kenapa sih intuitif itu bisa dibuat untuk pengambilan keputusan gitu? Sebenarnya jarang sih mengambil keputusan secara intuitif, secara intuisi, kan berdasarkan cuma dari pemikiran kita kan, dan itu kan juga ya karena ya mungkin aja karena bisa dibuktikan secara ilmiah, cuman kan belum begitu konkret gitu kan. Jadi kalau ada pengambilan keputusan yang lebih baik dari intuitif ini ya mending itu sih. Cuman ini mungkin dilakukan pada saat kalau kita bener-bener udah kehabisan ide, bener-bener gak ngerti lagi harus gimana. Nah kadang itu muncul secara tiba-tiba. Aku ngapain pegang ini? Muncul secara tiba-tiba ya karena itu tadi, berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang tersimpan di dalam alam bawah sadar, akhirnya memicu otak untuk berpikir lebih keras lagi, dan ya muncullah itu tadi intuisi itu. Adalah lawan dari egois itu, yaitu super ego. Nah super ego itu dimana kita benar-benar harus lebih lebih sabar, lebih ikhlas terhadap sesuatu yang kita miliki gitu loh. Adalah hal yang aku tunggu-tunggu karena kan aku tadi ngebahas soal super ego. Nah aku mau sumbangin salah satu buku cerita kesayangan aku yang bener-bener aku suka, aku masih simpen sampai di umurku yang sekarang. Pokoknya aku bener-bener suka banget sama buku ini. Bentar ya, tunjukin. Nih, tuh 2. Nah, ada 2 buku. Yang salah satunya mungkin bakal aku sumbangin, tapi dua-duanya ini aku bener-bener suka banget. Salah satu ini nanti yang bakal aku sumbangin, tapi aku bingung mana yang harus aku sumbangin soalnya aku suka semua. Apa aku harus sumbang dua-duanya? Nanti mungkin bakal aku pikir-pikir lagi. Jadi ya pasti bakalan aku sumbangin salah satu, entah itu salah satu, entah itu dua-duanya. Yang jelas bakal aku sumbangin sih gitu. Mungkin kalian yang punya adik
atau kalian sendiri mungkin yang pingin buku ini, kalian bisa komen di bawah ini, bisa komen di YouTube aku, atau kalian bisa menghubungi aku, nanti aku kasih. Untuk podcast aku kali ini cukup sampai di sini. Mungkin aku bakal buat podcast selanjutnya, tapi gak tahu kapan. Nunggu ideku muncul lagi, aku juga gak tahu. Pokoknya semoga podcastku kali ini bermanfaat buat kalian. Bisa itulah, bermanfaat, ya bener sih, bermanfaat buat kalian. Jadi bisa sama-sama belajar juga. Maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan aku dalam menjelaskan, kalian bisa komentar di bawah juga. Lalu untuk buku ini nanti kalian bisa komen juga kalau kalian mau buku ini untuk adik kalian atau saudara-saudara kalian, dan yang tercepat ya yang bakalan dapet, nanti aku hubungin gitu. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and likes.